Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga teman-teman sekalian bisa menonton video saya pada hari ini. Saya Rizka Anissa selaku kelompok 2 ingin mempresentasikan makalah saya berjudul Sistem Pernafasan Manusia. Baiklah, saya langsung saja menyampaikan materi tentang sistem pernafasan manusia. Apa itu sistem pernafasan? Pernafasan atau respirasi adalah pertukaran gas antara makhluk hidup atau organisme dengan sekitarnya. Secara umum, pernafasan dapat diartikan sebagai proses menghirup oksigen dari udara serta mengeluarkan karbon dioksida dan uap air. Dalam proses pernafasan, oksigen merupakan zat kebutuhan utama. Oksigen untuk pernafasan diperoleh dari udara dan lingkungan sekitar. Sedangkan sistem pernafasan merupakan sistem organ yang digunakan untuk proses pertukaran gas, di mana sistem pernafasan ini merupakan salah satu sistem yang berperan sangat penting dalam tubuh untuk menunjang kelangsungan hidup manusia. Pernafasan merupakan sebuah proses yang terjadi secara otomatis di dalam tubuh manusia, bahkan ketika kita tertidur sekalipun. Jumlah udara yang masuk dan keluar dari dalam tubuh setiap bernapas disebut dengan frekuensi pernafasan. Frekuensi pernafasan pada manusia dipengaruhi oleh beberapa faktor usia, yaitu jenis kelamin, suhu tubuh, posisi tubuh, dan aktivitas yang dilakukan. Semakin bertambahnya usia, frekuensi pernafasannya akan semakin rendah. Selain itu, laki-laki memiliki frekuensi pernafasan yang lebih tinggi dibandingkan dengan perempuan, karena kebutuhan oksigen dan produksi karbon dioksida pada tubuh laki-laki lebih tinggi dibandingkan pada tubuh perempuan. Selanjutnya adalah organ-organ pernafasan. Nah, organ-organ pernafasan ini terdiri dari rongga hidung, faring, laring, trakea, paru-paru, bronkus, bercabang menjadi bronkeolus, dan akhirnya menjadi alveolus. Ini adalah gambar alat pernafasan manusia. Yang pertama adalah hidung. Hidung merupakan alat pernafasan yang paling luar yang tersusun atas tulang rawan. Rongga hidung adalah tempat masuknya udara pernafasan. Rongga hidung dipisahkan oleh satu nasal berhubungan dengan faring di belakang hidung. Konka, lipatan, tulang dilapis selaput lendir, mengatur aliran udara melalui ruangan atau meatus yang menangkap debu. Rongga di hidung dilapisi oleh mukosa yang banyak mengandung vaskular dan juga ditumbuhi oleh rambut. Nah, rambut hidung ini atau yang disebut fibrase berfungsi untuk menyaring debu atau partikel yang terkandung dalam udara dengan ukuran hingga 10 mm. Mukosa hidung setiap saat mengeluarkan mukus yang diproduksi oleh sel-sel goblet dan glandula serosa yang juga berfungsi untuk memerangkap kotoran udara. Selanjutnya adalah faring. Udara dari rongga hidung masuk ke faring. Faring merupakan percabangan dua saluran, yaitu saluran pernafasan atau nasofaring pada bagian depan dan saluran pencernaan atau orofaring pada bagian belakang. Pada bagian belakang faring terdapat laring atau tekak, tempat terletaknya pita suara. Selanjutnya adalah trakea. Trakea merupakan saluran utama yang dilalui udara yang menuju ke paru-paru. Trakea atau batang tenggorokan adalah bagian dari sistem pernafasan dalam bentuk tabung yang panjang sekitar 10-16 cm. Terletak sebagian di leher dan sebagian di rongga dada atau torak. Trakea tubular memanjang terdiri dari 20 kartilago krikoid yang kuat tetapi fleksibel. Trakea berada di dekat kerongkongan dan saluran pernafasan. Trakea memainkan peran penting dalam sistem pernafasan. Organ atau trakea pernafasan ini terdiri dari tulang rawan. Yang keempat ada laring. Laring merupakan saluran udara yang letaknya memanjang mulai dari faring sampai trakea. Laring adalah organ pada leher manusia yang melindungi trakea dan terlibat dalam produksi suara. Selain itu, juga di laring terdapat epiglotis. Nah, epiglotis ini terletak di laring dan melekat pada tulang rawan tiroid dan tulang hyoid. Epiglotis merupakan katup tulang rawan tipis berbentuk daun yang fleksibel dan berperan sebagai pengatur antara saluran pernafasan dan saluran pencernaan. Gerakannya diatur oleh tekanan pasif dari lidah saat ia mendorong makanan ke faring. Fungsi utama epiglotis ini adalah menutup tenggorokan saat makan agar makanan tidak terhirup secara tidak sengaja. Selanjutnya, yang kelima ada paru-paru. Paru-paru manusia merupakan organ pernafasan yang mengandung banyak saluran pernafasan dan bermuara pada alveoli. Paru-paru dibungkus dengan dua selaput yang tipis disebut pleura. Selaput bagian dalam yang langsung menyeliputi paru-paru disebut pleura dalam, sedangkan selaput yang menyeliputi rongga dada yang bersebelahan dengan tulang rusuk disebut selaput pleura luar. Yang keenam ada bronkus. Bronkus merupakan percabangan dari tenggorokan. Bronkus ada dua, yaitu bronkus kanan dan bronkus kiri.
Bronkus berfungsi untuk mengalirkan udara dari tenggorokan masuk ke paru-paru. Bronkus akan bercabang lagi membentuk bronkiolus. Masing-masing bronkus membawa udara ke paru-paru melalui lubang yang disebut ilung, berdampingan dengan arteri pulmonari yang membawa darah masuk. Bronkiolus adalah yang selanjutnya adalah bronkiolus. Bronkiolus adalah jutaan saluran halus yang di dalam paru-paru yang dikelilingi pembuluh darah. Saluran-saluran ini bercabang dari bronkiolus terminal, tersier, kemudian berakhir sebagai kumpulan alveolus. Nah, alveolus sendiri adalah jutaan kantong kecil yang menempel pada bronkiolus terminal. Alveolus ini dikelilingi oleh kapiler atau pembuluh darah halus yang mengandung darah kaya karbon dioksida. Alveolus merupakan tempat pertukaran gas-gas pernafasan. Setiap paru-paru mengandung lebih dari 350 juta alveoli. Sebuah alveolus tampak seperti gelembung udara yang diselimuti oleh membran basal. Kapiler yang ada di sekitar alveoli juga berukuran sangat kecil sehingga sel-sel darah yang melaluinya harus berbaris satu-satu supaya dapat melaluinya. Hal ini sangat memudahkan untuk terjadinya pertukaran gas antara gas-gas pernafasan antara alveoli dan pembuluh darah. Selanjutnya ada mekanisme pernafasan. Ketika kita bernafas, kita menghirup udara melalui hidung. Udara yang kita hirup mengandung oksigen dan juga gas lain. Dari hidung, udara yang kita hirup masuk ke tenggorokan, kemudian ke dalam paru-paru. Akhirnya, udara akan mengalir sampai ke alveoli yang merupakan ujung dari saluran. Oksigen yang terkandung dalam alveolus bertukar dengan karbon dioksida yang terkandung dalam darah yang ada di pembuluh darah alveolus melalui proses difusi. Di dalam darah, oksigen diikat dengan hemoglobin. Selanjutnya darah yang telah mengandung oksigen mengalir ke seluruh tubuh. Apabila dilihat dari tempat terjadinya pergantian udara, pernafasan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu pernafasan luar atau eksternal dan pernafasan dalam atau internal. Nah, pernafasan eksternal sendiri adalah pertukaran udara yang terjadi di dalam paru-paru. Dalam proses ini, oksigen masuk ke dalam darah dan karbon dioksida menuju atmosfer. Sedangkan proses pernafasan internal adalah proses pertukaran gas antara darah dan sirkulasi dan sel jaringan. Respirasi ini berlangsung di seluruh sistem tubuh. Oksigen dan karbon dioksida bergerak berlawanan. Oksigen berdifusi dari darah ke dalam sel, sedangkan karbon dioksida berdifusi keluar sel menuju darah. Selanjutnya, jenis-jenis pernafasan. Pernafasan itu sendiri ada dua pernafasan, yaitu pernafasan dada dan pernafasan perut. Pernafasan dada saat inspirasi, otot antar tulang rusuk luar berkontraksi sehingga tulang rusuk menjadi terangkat. Akibatnya, volume rongga dada membesar. Membesarnya volume rongga dada menjadikan tekanan udara dalam rongga dada menjadi kecil. Sedangkan saat ekspirasi, otot antar tulang rusuk dalam berkontraksi atau mengerut dan mengendur, sehingga tulang rusuk dan tulang dada ke posisi semula. Akibatnya rongga dada mengkecil dan tekanan dalam rongga dada menjadi meningkat. Yang kedua ada pernafasan perut. Nah, pernafasan perut merupakan pernafasan yang mekanismenya melibatkan aktivitas otot-otot diafragma yang membatasi rongga dada dan rongga perut. Saat inspirasi, otot diafragma atau sengket rongga dada berkontraksi sehingga diafragma mendatar dan volume rongga dada membesar, sehingga tekanan udara di dalam rongga dada lebih kecil daripada di luar. Akibatnya, udara akan masuk. Sedangkan saat ekspirasi, otot-otot diafragma mengerut atau berkontraksi dan volume rongga dada mengecil, sehingga tekanan udara di dalam rongga dada lebih besar daripada di luar. Akibatnya, udara dari dalam terdorong keluar. Selanjutnya adalah penyakit pada sistem pernafasan. Yang pertama ada faringitis. Faringitis adalah radang pada faring yang disebabkan oleh infeksi bakteri atau virus tertentu. Faringitis dapat terjadi karena adanya terlalu banyak merokok. Tanda-tanda penyakit ini adalah adanya rasa sakit jika menelan dan kerongkongan terasa kering sekali. Yang kedua ada bronkitis. Bronkitis merupakan peradangan pada selaput lendir, trakea, dan saluran bronkial. Gejala bronkitis ditandai dengan batuk, demam, dan rasa sakit di bagian dada. Selanjutnya ada pneumonia. Pneumonia adalah infeksi pada paru-paru yang disebabkan oleh bakteri atau virus, akan tetapi dapat pula disebabkan oleh hal lainnya.
Yang keempat ada asfiksi. Asfiksi adalah terjadinya penggangguan pengangkutan oksigen ke sel-sel atau jaringan tubuh. Asfiksi adalah bermacam-macam, misalnya terisinya alveolus dengan jaringan limfa karena infeksi Pneumococcus pneumonia atau nasal, atau pneumococcus yang menyebabkan penyakit pneumonia. Yang kelima ada tuberkulosis atau TBC. Tuberkulosis merupakan infeksi pada paru-paru yang disebabkan oleh bakteri tuberculosa, yakni Mycobacterium tuberculosis. Selanjutnya ada difteri. Difteri merupakan penyakit infeksi yang disebabkan oleh Corynebacterium diphtherial. Jika seseorang terkena penyakit ini, saluran pernafasan bagian atas akan terganggu. Yang ketujuh ada hipoksia. Hipoksia adalah kondisi berkurangnya oksigen di dalam tubuh kita. Hipoksia dikenal dengan istilah sesak nafas. Frekuensi nafas pada keadaan sesak nafas lebih cepat daripada keadaan normal. Yang kedelapan ada asma. Asma merupakan gangguan pada sistem pernafasan. Asma dapat disebabkan oleh alergi terhadap suatu benda dan dapat dikarenakan pula faktor psikis atau emosi dan stres. Yang selanjutnya adalah emfisema. Emfisema merupakan penyakit pada paru-paru turunan yang berpotensi menimbulkan kematian. Emfisema timbul karena paru-paru kehilangan elastisitasnya. Akibatnya, dinding antara alveolus pecah. Penyebab utama emfisema adalah peningkatan aktivitas enzim elastase pada paru-paru. Dan yang terakhir adalah ISPA atau infeksi saluran pernafasan atas. ISPA merupakan penyakit infeksi akut yang menyerang salah satu bagian atau lebih dari saluran pernafasan mulai dari hidung hingga bronchiolus, termasuk jaringan atnesnya seperti sinus atau rongga hidung, sinus paranasal atau rongga telinga, dan pleura. Selanjutnya adalah cara memelihara alat pernafasan. Nah, alat pernafasan kan merupakan salah satu organ vital yang harus kita jaga. Adapun cara memeliharanya sebagai berikut. Yang pertama adalah olahraga secara teratur dan makan makanan yang bergizi. Jangan merokok dan jangan mendekati orang yang sedang merokok. Tanpa kita sadari, kita juga menghisap rokok tersebut. Hal ini dinamakan perokok pasif. Nah, perokok pasif lebih berbahaya daripada orang yang merokok. Yang kedua adalah menghindari pencemaran udara yang berlebihan, dan yang terakhir adalah yang pastinya menjaga kebersihan dan memelihara tanaman dan lingkungan sekitar. Baiklah. Itu saja penyampaian materi dari kelompok 2. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Semoga teman-teman bisa mengerti tentang materi sistem pernafasan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.